nanti ya pada waktunya seorang dari daerah Batak maju ke sini dan bilang horas. Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya. Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama, Pak. Gimana caranya kita membangun bangsa ini? Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian mendukung rakyat, bahwa kalian bisa join di dalam pergerakan kami. Tapi selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Aku mau share beberapa fakta untuk menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini kan. Satu, bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Nyinyir dikit, ya walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan. Bener-bener, ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin kan. Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan ya. Mereka merasa tidak tersentuh kan. Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian. Mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku. Kita bisa menggagalkan ini. Ya, walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru, di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Ketiga, teman-teman, aku tadi udah lumayan riset gitu ya. Tahu nggak sih kapan terakhir kali punya demokrasi? Itu di saat baru-baru di masa reformasi yang baru terjadi tahun 98 itu, setelahnya itu kan adalah masa reformasi. Nah di sana tuh ya, bahkan kalau orang demo tuh bisa sampai masuk ke pelataran DPR dan bahkan mereka diterima sama DPR gitu kan. Dan udah bertahun-tahun sebelum ini gitu atau setelah reformasi itu yang terjadi adalah namanya mendengarkan aspirasi itu semua cuma formalitas saja. Jadi didengerin, terus kalau ada yang terlalu vokal diberi hentikan omongannya dan lain sebagainya. Itu udah terjadi di beberapa RUU gitu ya yang waktu itu diprotes sama mahasiswa dan masyarakat luas. Tapi kali ini mereka menerima nih adanya masuk mahasiswa ke dalam dan semua itu ditayangkan secara live. Wah, mulai ada bibit-bibit transparansi bosku. Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya. Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama, Pak. Gimana caranya kita membangun bangsa ini? Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian mendukung rakyat, bahwa kalian bisa join di dalam pergerakan kami. Tapi selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Ingat, kalian duduk di sana karena dipilih dan kapanpun, ingat nih 5 orang yang udah dipecat nih, kapanpun kita ngamuk bisa kita tuntut. Sampai kalian-kalian ini yang memang berkhianat kepada rakyat dikeluarkan segera dari panggung DPR. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob,
Terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional, nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang petenteng nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Jangan komunikasi, cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni.